Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Teresa Valerina dengan nomor induk mahasiswa 1902026068. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah konstitusi, pengertian konstitusi, perbedaan konstitusi, konstitusional dan konstitualisme, kedudukan dan fungsi konstitusi, tujuan konstitusi dan klasifikasi konstitusi, serta fungsi, tugas, dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Materi yang pertama mengenai sejarah konstitusi. Konstitusi sendiri dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada konstitusi klasik, ada konstitusi modern, dan ada Piagam Madinah. Konstitusi klasik sendiri dibagi lagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama ada zaman Yunani kuno. Di zaman ini, konstitusi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada konstitusi yang berdasarkan filosofi kebebasan. Untuk yang kedua, konstitusi hanyalah sekumpulan peraturan adat istiadat yang dituangkan dalam kitab hukum Romawi dan hukum gereja. Untuk yang ketiga, pemahaman konstitusi secara idealis. Lalu di zaman Yunani kuno ini mempunyai 2 tokoh pemikiran filsuf. Yang pertama ada Plato dan Aristoteles. Pemikiran Plato sendiri adalah yang pertama ada politeia yang berarti negara dan nomoi yang berarti undang-undang. Lalu pemikiran Aristoteles atau murid Plato itu ada mengumpulkan 158 konstitusi dari berbagai negara. Di dalam kebudayaan Yunani kuno, penggunaan istilah undang-undang dasar berkaitan erat dengan ucapan Respublica Constituere yang memunculkan semboyan Princeps Legibus Solutus Est, Salus Publica Supreme Lex, yang artinya rajalah yang berhak menentukan organisasi atau struktur negara. Oleh karenanya, raja adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Sehingga pada zaman Yunani kuno ini, kekuasaan raja sangat absolut. Lalu ada yang kedua ada zaman Romawi. Di zaman ini, konstitusi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, konstitusi yang berdasarkan filosofi empirium. Untuk yang kedua, pada zaman Romawi ini muncul istilah ius, constitution, dan lex. Lalu di zaman Romawi juga pemerintahan sudah check and balance, yaitu monarki, aritokrasi, dan demokrasi. Pemahaman konstitusi pada zaman Romawi ini yaitu secara instrumental. Di zaman Romawi sendiri mempunyai 2 pemikiran filsuf, yaitu Cicero dan L.C.F. Strong. Pemikiran Cicero sendiri yaitu mempunyai karya De Republica dan De Legibus. Untuk L.C.F. Strong, konstitusi pada zaman kuno dapat dibandingkan dengan konstitusi zaman modern. Lalu dalam zaman abad pertengahan atau zaman konstitusi klasik yang terakhir, ciri-cirinya konstitusi yang berdasarkan filosofi feodalisme. Namun pada zaman abad pertengahan ini mempunyai ciri-ciri yang utama. Yang pertama, negara terpisah menjadi 2 unit kecil. Untuk yang kedua, hierarki kekuasaan terpusat pada kaisar. Untuk yang ketiga, lahirlah hak-hak progresif kaisar seperti grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Untuk selanjutnya, ada konstitusi modern. Konstitusi modern ini konstitusi yang berdasarkan filosofi kebangsaan, kebebasan, dan persamaan. Konstitusi modern ini juga merupakan konstitusi Eropa pertama oleh Raja Louis ke-16 akibat dari Revolusi Prancis tahun 1789 dan Revolusi Amerika. Di konstitusi modern juga lahirlah peradaban modern atau civilisasi yang membuahkan philosophy of freedom yang merupakan unsur esensial demokrasi. Lalu ada Piagam Madinah. Piagam Madinah ini piagam pertama konstitusi yang dibuat berdasarkan kesepakatan Nabi Muhammad SAW
pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah ini tertulis berisi 47 pasal dengan prinsip innahum ummatan wahidatan min duni alnas. Lalu, apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan yang dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Jika di Indonesia bisa disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Perbedaan konstitusi, konstitusional, dan konstitualisme. Konstitusi sendiri yaitu sekumpulan aturan-aturan mengenai ketatanegaraan. Kalau konstitusional yaitu segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi. Lalu konstitualisme itu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Lalu bagaimana kedudukan konstitusi sendiri? Yaitu sebagai dokumentasi nasional. Maksudnya, konstitusi menjadi kehendak untuk menunjukkan kepada dunia luar tentang identitas negara. Lalu yang kedua ada dokumentasi politik dan hukum. Maksudnya, konstitusi itu sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan hukum. Lalu konstitusi sendiri itu juga menjadi sertifikat kelahiran negara sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu apa sih fungsi konstitusi? Fungsi konstitusi sendiri berfungsi sebagai yang pertama, menjadi patokan dasar agar pemerintah dan lembaga negara tidak sewenang-wenang. Untuk yang kedua, menjadi piagam terbentuknya suatu negara yang berdaulat. Untuk yang ketiga, sumber hukum tertinggi dan dijadikan sebagai acuan pembentukan aturan di bawahnya, seperti peraturan perundang-undangan. Lalu apa sih tujuan konstitusi? Konstitusi bertujuan untuk yang pertama, mengatur pembatasan dan pengawasan kekuasaan pemerintah terhadap kekuasaan politik. Untuk yang kedua, landasan penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan untuk yang ketiga, memastikan pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu, apa aja sih klasifikasi konstitusi itu? Klasifikasi konstitusi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Untuk yang kedua ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Maksudnya, ini tuh berkaitan mengenai cara dan prosedur perubahan konstitusi itu sendiri. Jika suatu konstitusi mudah dalam perubahannya, maka ia termasuk konstitusi fleksibel. Dan jika konstitusi itu sulit untuk dirubah, maka konstitusi itu termasuk konstitusi rigid. Lalu yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Yang keempat ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Untuk yang terakhir ada konstitusi sistem presidensial dan parlementer. Lalu materi yang terakhir mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita bahas mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Konstitusi, sepatutnya kita mengerti tentang apa itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu merupakan sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sebagai penjaga konstitusi, pengawal demokrasi, dan penafsir konstitusi. Lalu apa aja sih tugas Mahkamah Konstitusi itu? Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 24C ayat 1 dan 2, tugas Mahkamah Konstitusi meliputi yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu yang terakhir, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran atau impeachment. Lalu yang terakhir ada wewenang Mahkamah Konstitusi. Apa aja sih wewenang Mahkamah Konstitusi itu? Yang pertama, mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusan sifatnya final buat yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengeluarkan putusan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Lalu yang ketiga, memberikan putusan pembubaran partai politik. Lalu yang terakhir, mengeluarkan putusan perselisihan mengenai hasil pemilu. Lalu wewenang yang kedua yaitu memberikan putusan terhadap pendapat DPR jika presiden dan atau wakil presiden diduga sudah melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pengkhianatan kepada negara. Contohnya, korupsi, penyuapan, dan apapun tindak pidana lainnya. Atau perbuatan tercela dan tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu wewenang yang terakhir yaitu memanggil pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai sejarah konstitusi, pengertian konstitusi, dan fungsi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.